Akan masuki bagian yang pertama dari praktikum dasar-dasar fisiologi tumbuhan mengenai pengaruh suhu terhadap laju respirasi aerob. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu lingkungan terhadap laju respirasi aerob pada kecambah kacang hijau. Respirasi adalah proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana serta menghasilkan energi. Respirasi aerob adalah respirasi di mana proses perombakan tersebut atau oksidasi dibantu oleh aseptor elektron oksigen atau O2 menghasilkan CO2 dan H2O serta ATP. Respirasi terjadi pada jaringan hidup, terutama di tunas bunga, daun, pucuk batang, akar, serta kecambah. Proses ini terjadi pada mitokondria. Berikut adalah gambar sel dan letak posisi mitokondria pada sel. Mitokondria sendiri terdiri dari ATP sintase, ribosom, matriks Galurt, mitokondria DNA, lamela, dan space atau ruang antar membran. Berikut adalah peran respirasi pada jaringan hidup. Yang pertama adalah mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Yang kedua, menghasilkan energi untuk proses metabolisme dan pembelahan sel. Yang ketiga, membentuk senyawa antara penyusun sel. Yang keempat, mengubah senyawa yang tidak larut menjadi larut. Dan yang terakhir adalah melepaskan CO2 untuk daur karbon di alam. Berikut adalah beberapa perbedaan antara respirasi dan fotosintesis. Kalau fotosintesis itu menghasilkan O2, sedangkan respirasi adalah proses di mana dibutuhkan aseptor elektron O2 sehingga penyerapan O2 terjadi. Kemudian yang kedua adalah senyawa karbon kompleks pada proses respirasi dioksidasi menjadi CO2. Sedangkan pada fotosintesis, CO2 direduksi menjadi senyawa yang kompleks. Yang ketiga adalah pada respirasi, energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Sedangkan fotosintesis adalah mengubah energi cahaya menjadi energi potensial. Dan yang terakhir, bahan baku. Bahan baku respirasi adalah glukosa dan O2. Sedangkan fotosintesis, bahan bakunya adalah CO2 dan H2O. Berikut kita lihat perbedaan antara respirasi anaerob dan respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang efektif. Kenapa? Karena respirasi ini menghasilkan energi dalam bentuk ATP lebih tinggi dibandingkan dengan respirasi anaerob. Kemudian yang kedua adalah aseptor. Aseptor elektron yang dibutuhkan oleh aerob adalah oksigen, sedangkan anaerob adalah aseptornya selain oksigen, sehingga tidak membutuhkan O2. Kemudian tempat terjadinya. Aerob terjadi di mitokondria, sedangkan anaerob terjadi pada sitoplasma. Respirasi anaerob sering kita kenal sebagai fermentasi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tentu saja faktor lingkungan yang terdiri dari suhu, cahaya, CO2, serta oksigen atau O2. Sedangkan faktor internal itu sendiri terdiri dari faktor protoplasmik dan konsentrasi substrat atau konsentrasi senyawa organik yang akan diurai. Kita memasuki metode praktikum pada kali ini yang terdiri dari alat dan bahan. Yang pertama alatnya, kita akan menggunakan kain kasa, kemudian tali, termometer untuk mengukur suhu, botol, aluminium, dan buret. Sedangkan bahannya, kita menggunakan larutan NaOH, larutan BaCl2, larutan HCl, indikator fenolphthalin, dan kecambah kacang hijau. Nah, termometer digunakan untuk mengukur suhu. Kita akan menggunakan 4 kondisi suhu yang berbeda, yaitu yang pertama 5 derajat Celcius, yang kedua suhu 15 derajat Celcius, yang ketiga suhu ruang, dan yang keempat suhu rumah kaca. Cara kerja untuk mengamati laju respirasi aerob adalah kita menimbang 5 gram kecambah, kemudian kecambah tersebut kita bungkus dengan kain kasa, lalu diikat dengan tali yang panjang. Sisa tali tersebut kita tempelkan kepada tutup botol kaca, di mana botol kaca telah berisi 50 ml larutan NaOH. Nah, digunakan untuk menutup seperti ini agar kecambah yang tadi ditempelkan pada tutup kaca
itu bisa menggantung. Nah, usahakan atau jangan sampai NaOH dan kecambah tersebut bersentuhan. NaOH di sini berfungsi untuk mengikat CO2 hasil dari respirasi aerob. Kemudian kita diamkan selama 24 jam pada masing-masing suhu yang berbeda tadi, yaitu 5, 15, suhu ruang, serta suhu rumah kaca. Ini adalah desain lengkap di mana kita membuat kecambah di dalam botol kaca menggantung di mana berisi NaOH, kemudian kecambah yang dibungkus dengan kain kasa, kemudian digantung dengan menggunakan tali, dan diusahakan atau botol ini harus dengan tertutup rapat. Kenapa? Agar NaOH mengikat CO2 hasil dari respirasi saja, bukan dari udara yang luar atau yang masuk. Setelah 24 jam, kita akan menghitung banyaknya CO2 yang dihasilkan dari proses respirasi tersebut. Caranya adalah kita keluarkan dengan cepat kecambah dari botol kaca, kemudian dari satu botol kaca, kita ambil 10 ml larutan NaOH, kita masukkan ke tabung Erlenmeyer. Dari tabung Erlenmeyer ini, kita tambahkan 5 ml BaCl2, serta 3 tetes penol phthalin yang akan mengubah warna NaOH menjadi warna merah muda. Setelah warnanya berubah menjadi merah muda, kemudian kita titrasi menggunakan HCl untuk menghasilkan perubahan warna dari merah muda menjadi bening. Nah, HCl yang digunakan untuk mengubah warna merah muda menjadi bening, kita hitung untuk menghitung banyaknya CO2 dari hasil respirasi menggunakan rumus atau persamaan. Nah, setelah kita dapatkan banyaknya HCl yang digunakan untuk mengubah warna tadi, kita menghitung dengan menggunakan rumus. Tadi, kalau kita menggunakan NaOH 60 ml, kita menggunakan rumus yang di atas. Karena hari ini kita menggunakan larutan NaOH 50 ml, maka kita menggunakan rumus yang ini, 11 dikali dengan X min Y, di mana X adalah volume HCl tanpa kecambah, tadi yang botol tanpa kecambah pada suhu yang sama, kemudian dikurangi dengan volume HCl hasil dari yang kecambah. Kemudian dibagi dengan 24 jam. 24 jam ini adalah waktu. Jadi dari rumusan ini kita bisa menghitung banyaknya CO2 yang dihasilkan. Percobaan kita atur menggunakan rancangan CRD, kemudian dengan 4 perlakuan tadi suhunya, yaitu suhu 5 derajat, 15, suhu ruang, serta suhu rumah kaca. Di masing-masing suhu tersebut kita beri perlakuan botol kaca yang dengan kecambah dan botol kaca yang tanpa kecambah. Setelah itu, variabel yang diamati adalah banyaknya HCl yang dihasilkan untuk mengubah warna merah muda tadi menjadi warna bening atau tidak berwarna. Setelah teman-teman menghitung banyaknya CO2 yang dihasilkan setiap jam pada laju respirasi tadi, teman-teman akan menghubungkan kaitannya dengan suhu. Apakah suhu yang berbeda, laju respirasinya juga berbeda. Jadi, sumbu X atau yang independen adalah suhu. Jadi suhu mempengaruhi laju respirasi. Apakah suhu yang semakin tinggi, laju respirasinya semakin tinggi. Silakan teman-teman menganalisis datanya menggunakan analisis regresi. Kemudian teman-teman bahas bagaimana pengaruh suhu terhadap laju respirasi. Setelah menghitung laju respirasi, kemudian menganalisisnya menggunakan analisis regresi, silakan teman-teman membuatkan laporan dengan kisi-kisi sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian, fungsi, mekanisme respirasi pada tumbuhan, kemudian perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. Yang ketiga, mekanisme dari percobaan yang kita sudah lakukan tadi, bahan-bahannya serta fungsinya apa saja, kemudian bahas mengenai peran serta laju respirasi aerob bagi tumbuhan. Yang kelima, hubungan antara suhu dengan laju respirasi tadi. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi aerob. Yang ketujuh, manfaat dari respirasi untuk bidang pertanian. Dan yang kedelapan, jelaskan kekurangan dan kelebihan dari respirasi aerob. Selamat mengerjakan laporan. Kumpulkan waktunya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.